Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sumber daya alam dan lingkungannya. Kami beranggotakan, boleh di next. Ada Ica Irna Melati, lalu saya sendiri Ridza Rizky Mulia Santana, lalu ada Imaduddin Zanki. Berikut pembahasan yang akan dibahas pada PPT ini. Yang pertama itu ada pengertian sumber daya alam, lalu yang kedua klasifikasinya, yang ketiga itu pengelolaan sumber daya alam, yang keempat ini masalah kependudukan dan lingkungan hidup, yang kelima itu ada pelestarian sumber daya alam dan juga lingkungannya. Nah, boleh di next. Yang pertama ada pengertian sumber daya alam. Menurut Surya Negara 1977 mendefinisikan bahwa sumber daya alam itu adalah unsur-unsur lingkungan alam baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Lalu menurut Dr. Sarintan F. Rantani dan Manik pada buku Ajar Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mendefinisikan sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu yang kedua itu ada klasifikasi sumber daya alam. Klasifikasi yang pertama itu sumber daya alam yang tidak akan habis. Sumber daya alam yang tidak akan habis ini merupakan sumber daya alam yang jika kita manfaatkan sebesar-besarnya, sumber daya alam ini tidak akan habis dan akan terus ada. Nah, sumber daya alam ini dikelompokkan menjadi ada dua. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diubah. Contohnya itu ada angin, pasang surut, tenaga atom, dan juga curah hujan. Contoh yang kedua itu ada sumber daya alam yang dapat digunakan, yang dapat salah guna, seperti matahari, atmosfer, perairan, dan juga daur air. Lalu ada sumber daya alam yang dapat habis. Sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui dan dapat habis apabila diambil secara terus-menerus dan cadangannya itu sangat terbatas hingga bisa habis suatu hari nanti. Nah, sumber daya alam ini dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang dapat dipertahankan dan sumber daya alam yang tidak dapat dipertahankan. Nah, pada sumber daya alam yang dapat dipertahankan ini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Maksud dari SDA yang dapat diperbaharui ini adalah sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya dan dapat diperbaharui dalam waktu yang relatif mudah. Selama penggunaannya itu tidak dieksploitasi secara berlebihan. Nah, walaupun jumlahnya sangat berlimpah, penggunaannya itu harus tetap dibatasi dan juga dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Nah, sumber daya alam ini disebut juga sumber daya alam non-konvensional, yaitu sumber daya alam hayati seperti flora dan fauna, misalnya hutan, pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, contoh yang bisa diperbaharui itu yang pertama itu ada hutan. Hutan ini adalah sumber daya alam hayati di mana dalam hidup berbagai jenis flora dan fauna. Luas hutan di Indonesia itu ada sekitar 75% dari luas daratan Indonesia. 25%-nya itu daratan lainnya adalah dihuni atau sebagai tempat manusia. Hutan di Indonesia ini ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan. Berdasarkan jenis tumbuhannya, hutan ini ada 2 jenis. Boleh next. Dibagi menjadi 2, yaitu hutan homogen dan juga hutan heterogen.
Nah, hutan homogen ini adalah hutan yang ditumbuhi oleh satu macam tumbuhan, pada umumnya dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya untuk reboisasi, penghijauan, atau keperluan perluasan industri. Nah, contoh hutannya itu misalnya hutan jati dan hutan pinus. Lalu ada hutan heterogen. Hutan heterogen ini hutan yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon, misalnya hutan rimba. Biasanya itu ada di daerah tropik yang banyak hujan, seperti di Amerika Tengah, Asia Tenggara, dan juga Australia Timur. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Yangti. Selanjutnya B. Pertanian. Pertanian merupakan mata pencaharian sebagian besar rakyat Indonesia. Hasil pertanian antara lain padi, jagung, sayur-sayuran, bawang, jeruk, apel, mangga, dan lain-lain. Selanjutnya ada perkebunan. Di Indonesia terdapat perkebunan kopi, teh, kelapa sawit, karet, coklat, tebu, kina, dan lain-lain. Hasil perkebunan ini ada yang dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri dan diekspor ke luar negeri. Selanjutnya ada peternakan. Hewan atau fauna dapat berupa hewan liar dan hewan dibudidayakan. Hewan yang termasuk sumber daya alam satwa liar adalah hewan yang hidup liar di hutan, padang ilalang, tanah perkebunan, laut, danau, dan sebagainya. Hasil budidaya peternakan, misalnya sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, bebek, kelinci, telur puyuh, ulat sutra, lebah, dan lain-lain. Hewan dapat digolongkan menjadi sumber bahan pangan, yaitu ayam, sapi, kerbau, mujair, dan sumber bahan sandang, sutra, wol, kulit. Selanjutnya ada sumber bahan obat, madu, lebah, dan lain-lain. Selanjutnya ada hewan piaraan, seperti jenis unggas, kucing, anjing, ikan hias, dan lain-lain. Sumber daya alam yang dapat dipertahankan. 2. Sumber daya alam yang Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui disebut juga sumber daya alam konvensional. Adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya di alam habis maka tidak dapat diperbaharui lagi. Untuk menyediakannya kembali dibutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu ribuan bahkan jutaan tahun. Itu pun jika kondisi lingkungannya memungkinkan. Next. Yang sebelumnya. Yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi berasal dari hewan dan jasad renik yang mati berjuta-juta tahun yang lalu. Minyak bumi dipakai sebagai bahan dasar untuk energi, misalnya BBM, dan industri kimia, misalnya plastik. Tingkat konsumsi minyak bumi di Indonesia setiap tahun meningkat. Apabila tidak dapat ditemukan sumber-sumber baru, dimungkinkan akan habis pada tahun 2020. Gas alam. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa. Adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana atau CH4. Selain untuk penggunaan dalam negeri, juga diekspor ke beberapa negara. Daerah penghasil gas alam ialah Aceh, Natuna, Bontang, dan Sulawesi Selatan. Next. Yang selanjutnya ada batu bara. Batu bara adalah bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tumbuh-tumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh temperatur serta tekanan yang berlangsung sangat lama. Penggunaan batu bara sebagai bahan bakar untuk industri dan rumah tangga. Selanjutnya ada mineral. Mineral adalah padatan senyawa
kimia homogen, non-organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal dan terbentuk secara alami. Contohnya ada biji besi, timah, emas, perak, dan bauksit. Sumber daya alam yang dapat digunakan lagi melalui daur ulang. Yang pertama ada sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang paling erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Demikian pula dengan makhluk hidup lainnya, air limbah industri, hotel, apartemen, rumah tangga, dan lainnya dapat diolah kembali menjadi air baku sesuai dengan standar yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan air. Air yang ada di bumi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada laut, es kutub, air tanah, danau, mata air, air sungai, dan uap air. Selanjutnya, yang kedua ada sumber daya udara. Merupakan sumber oksigen yang sangat penting bagi makhluk hidup. Oksigen diperoleh dari hasil fotosintesis, tumbuhan berklorofil, lapisan udara yang menyelimuti bumi antara lain ada yang pertama, troposfer, mencapai ketinggian 16-19 km dari garis khatulistiwa, 8-9 km di kutub. Pada lapisan ini, bumi mengalami stabilitas isotermis, yaitu rata-rata 130 Celcius. Yang kedua ada stratosfer, lapisan udara di atas troposfer hingga ketinggian 50 km. Pada lapisan ini, lapisan ozon yang melindungi kehidupan di bumi dari sinar ultraviolet yang berasal dari matahari. Yang ketiga ada mesosfer, mencapai ketinggian 80 km dan suhu turun dengan cepat sesuai dengan kenaikan ketinggian. Yang keempat, termosfer, lapisan udara pada ketinggian di atas 80 km. Pada lapisan ini, suhu turun dengan cepat sesuai naiknya ketinggian. Selanjutnya, sumber daya energi. Untuk mengatasi menipisnya sumber daya alam konvensional, dilakukan usaha untuk mendapatkan sumber daya alam baru, atau melakukan pemanfaatan sumber daya alam non-konvensional secara maksimum. Sumber daya alam non-konvensional yang dikembangkan adalah sumber daya energi. Selanjutnya, yang pertama adalah matahari. Energi matahari dikembangkan sebagai energi alternatif yang tidak akan habis dan tidak mencemari lingkungan. Dilihat dari penggunaannya dikelompokkan menjadi yang pertama energi matahari langsung, yang secara langsung dipakai untuk memanaskan air, fotosel menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari tidak langsung disimpan sebagai biomasa, tanaman dan hewan atau pada limbah biomasa, langsung atau tidak langsung seperti limbah tanaman atau kertas. Yang kedua, panas bumi, disebut juga energi geotermal. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Energi ini berasal dari magma dan geyser. Selanjutnya, yang ketiga, angin. Udara yang bergerak dari tekanan yang tinggi ke tempat tekanan yang rendah. Terjadi karena perbedaan daya serap pada permukaan bumi. Yang keempat, pasang surut. Pasang surut tenaga yang ditimbulkan oleh daya tarik-menarik bumi dan bulan. Energi pasang surut didapat dengan membuat bendungan di pantai dengan pintu-pintu khusus yang dipasang turbin. Yang kelima, biomasa. Biomasa adalah sampah organik sisa dari tanaman atau produk pertanian yang dapat dipakai sebagai bahan yang menghasilkan energi. Contohnya akasia, angsana, dan lain-lain. Yang keenam, biogas. Biogas adalah gas yang diperoleh dari sisa-sisa jasad hidup yang diuraikan oleh bakteri pengurai melalui proses pembusukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ica Irna.
Untuk materi yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan, artinya dalam mengolah sumber daya alam harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Kemudian ada contoh pengelolaan berwawasan lingkungan. Yang pertama ada pertanian padi sawah. Untuk pengelolaan lahan pertanian padi sawah memerlukan persyaratan kondisi fisik tertentu, seperti ketinggian tempat kurang dari 600 mdpl, suhu udara 24 sampai 29 derajat Celcius, kedalaman tanah lebih dari 50 cm, kemiringan lereng kurang dari 4%, dan saluran irigasi tersedia. Selain itu, penyimpanan lahan siap tanam harus mempertimbangkan kebutuhan tanaman. Apabila tanah dibajak terlalu dalam, akan menyebabkan terjadinya pembalikan horizon tanah sehingga tanah bagian atas akhirnya tidak subur. Penggunaan bajak yang berlebihan akan menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan menyebabkan pencucian tanah. Yang contoh yang kedua ada penambangan batu bara. Dalam proses penambangan batu bara harus memerhatikan aspek yang lain agar tidak menimbulkan kerugian pada lingkungan. Oleh karena itu, dalam penambangan batu bara sebaiknya dihindarkan penggunaan alat-alat berat atau mesin pemotong batu bara. Hal ini dikarenakan penggunaan alat tersebut akan mengganggu keberlangsungan lingkungan seperti terjadinya polusi udara. Untuk materi yang keempat ada masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Masalah kependudukan di Indonesia ini adalah jumlah penduduk yang besar dan distribusi yang tidak merata. Hal itu dibarengi dengan angka fertilitas dan angka mortalitas yang relatif tinggi. Kondisi ini dianggap tidak menguntungkan dari sisi pembangunan ekonomi dan diperkuat dengan kenyataan bahwa kualitas penduduk masih rendah sehingga penduduk lebih diposisikan sebagai beban daripada modal pembangunan. Untuk selanjutnya ada masalah lingkungan hidup. Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Kemudian ada bentuk kerusakan akibat ulah manusia. Yang bentuk kerusakan yang pertama ada penebangan hutan secara liar, kemudian ada perburuan liar. Yang ketiga ada merusak hutan bakau, yang keempat menimbun rawa-rawa untuk pemukiman. Yang selanjutnya ada pembuangan sampah di sembarang tempat. Kemudian ada bangunan liar di daerah aliran sungai atau DAS. Yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Untuk materi yang kelima ada pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Upaya pelestarian sumber daya alam merupakan bentuk wujud tanggung jawab generasi saat ini terhadap generasi yang akan datang agar mereka juga dapat memperoleh manfaat sumber daya alam. Upaya pelestarian mutlak harus dilakukan agar manfaatnya terus-menerus dapat kita peroleh. Selanjutnya ada upaya pelestarian sumber daya alam. Upaya yang pertama ada membiasakan diri untuk menghemat energi. Yang kedua, membuat sumur resapan dan biopori. Kemudian yang ketiga, mengurangi kendaraan bermotor. Yang keempat, ada mencari alternatif pengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang terakhir, menggunakan barang-barang yang dapat didaur ulang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.